di saat di dalam sebuah keluarga ada kesalahan, tidak serta-merta kita mengarah kepada perceraian. Jadi yang harus Anda lakukan pertama dan utama adalah berusaha untuk mengingatkannya dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik, dengan diri Anda sendiri yang penuh dengan kelembutan, nasihat yang baik. Atau sampai nanti meminta tolong kepada orang yang bisa dipercaya dan mungkin bisa didengar oleh suami. Nah, jika kita sudah berusaha dengan nasihat-nasihat yang baik dan benar dan berkali-kali Anda berusaha, kok ternyata nggak ada perubahan dan pelanggarannya bukan pelanggaran kecil, tapi pelanggaran syariat yang besar yang menjadikan seorang bisa disebut sebagai fasik seperti minuman keras, tidak melakukan sholat dan sebagainya. Maka di saat seperti itu, lihat, setelah berusaha tadi ya, maka di saat seperti ini kok suami masih tak begitu, maka di saat seorang istri minta cerai tidak dosa lagi. Karena kefasikan itu bahaya, sebab orang yang tidak takut kepada Allah bisa melakukan apa saja. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, melakukan apa saja. Orang kalau sudah tidak takut pada Allah, bukan sekedar dia mau mabuk, bukan mau meninggalkan sholat, mengambil pun, berzina pun. Karena apa? Karena sudah tidak takut kepada Allah. Jika ada perlu ya dia melakukannya. Maka bahaya sekali urusan dengan orang yang semacam itu. Maka jika ada seorang wanita yang punya pasangan seperti itu, maka di saat dia minta cerai sudah tidak dosa lagi. Nah, sekarang dikembalikan kepada Anda. Kalau Anda masih mau bertahan dan untuk menghantarkan dia kepada kebaikan, lalu Anda ingin berjuang, itu sah-sah saja. Dengan catatan, Anda sendiri aman dong. Tidak kebawa meninggalkan sholat, tidak kebawa pada minuman keras. Dan juga mohon maaf, apalagi kalau suami, na'udzubillah, tidak takut kepada Allah, sering melakukan zina misalnya, maka membawa penyakit kepada istri itu sendiri. Nah, jadi, maka ini kekuatan Anda. Yang jelas, jika Anda sudah dengan keadaan yang seperti itu, misalnya suami tetap seperti itu, diingatkan masih saja tetap, maka jika minta cerai sudah tidak dosa lagi. Itu yang penting di hadapan Allah. Adapun apakah harus cerai atau tidak, ini dikembalikan kepada Anda dan kekuatan Anda di saat menjanda nanti. Apakah di saat Anda menjanda Anda pasti aman, tidak tergoda urusan syahwat Anda, kan begitu. Jangan sampai na'udzubillah, ibaratnya terlepas dari godaan manusia, godaan dari jin yang berupa manusia yaitu suami, tapi masuk jin dari bangsa setan terjumus dalam zina, kan mengerikan. Jadi jangan sampai terlepas dari suami yang fasik tapi masuk kepada bisikan syaitan yaitu melakukan zina. Jadi Anda yang bisa mengukur itu semuanya. Kalau memang Anda di saat menjanda aman, Anda urusan hubungan suami, urusan syahwat Anda aman, maka Anda sudah sah untuk minta cerai. Baik, seperti itu. Buya, dan apakah bertahan dengan suami yang fasik itu artinya kalau memang kita merasa ragu, misal seorang wanita merasa ragu kalau bisa apakah nanti bisa bertahan dari zina atau tidak, tapi kalau bertahan dengan suami fasik, itu artinya lebih didahulukan bertahan dengan suami fasik, ya? Kan bertahan dengan suami fasik kan punya makna juga. Barangkali masih ada semangat untuk membenahi dia. Nah, kan gitu. Ya. Mungkin ada beberapa cara untuk menaik dia. Dan bolehkah seorang wanita, Bu, ya, ketika menemukan suaminya ini fasik belum benar, artinya dia menahan kehamilan karena tidak mau hamil atau punya anak dengan kondisi suami yang seperti itu, apakah boleh, Bu, ya? Kalau memang terbukti kefasikannya, seperti tadi misalnya tidak sholat, ya sah-sah aja, boleh, Bu, ya? Sah-sah aja, karena memang mungkin ya termasuk bukan urusan kehamilan. Tadi nggak ada zina ya, masih hanya mabuk saja ya. Khawatir karena punya keturunan yang fasik itu kan juga hal yang celah bagi seorang anak kan ke depannya, bagi seorang istri juga celah, itu aib lah. Maksudnya punya keturunan fasik? Keturunan dari orang yang fasik, suami yang fasik itu kan punya bapak yang seperti itu kan. Bahkan kadang ada kandungan itu menjadi lemah dan sebagainya, itu bahaya juga. Jadi sah-sah saja yang demikian itu ya, untuk menunda kehamilan karena memang sang suami belum ada perubahan. Apakah ada batas waktu tertentu, Bu, ya, kapan seorang wanita tuh harus sabar dulu gitu, Bu, ya, sampai dia berubah gitu? Ya nggak ada batasnya. Selagi dia masih berharap bisa untuk membuat perubahan, ya sah-sah saja, dengan catatan
dia tidak ke bawah di dalam kefasekannya. Kefasikan. Pasti yakin. Kalau dia akan ke bawah ya nggak Harus boleh dong, harus pisah berhenti. ya. Masya Allah, baik Bu ya.